Bolehkah umat Islam menerima hadiah dari non-muslim? Maka kalau ada orang Islam ikut libur di hari raya orang non-muslim, seharusnya dia menolak libur. Dia harus tetap berangkat kerja, karena kalau libur berarti mengakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara sekalian, malam hari ini kita akan membahas persoalan yang aktual di masyarakat Indonesia khususnya. Bolehkah umat Islam menerima hadiah dari non-muslim? Bolehkah umat Islam memberi hadiah kepada non-muslim? Bolehkah umat Islam membeli barang dari orang muslim yang memberi diskon karena hari raya non-muslim? Bolehkah umat Islam menerima hadiah dari non-muslim yang sedang berhari raya? Bolehkah umat Islam atau orang Islam menerima upah ekstra bonus dari non-muslim yang sedang berhari raya? Saya yakin kalau urusan menerima hadiah pasti kita semua senang. Ya. Kalau menerima hadiah itu dilarang karena dianggap mengakui keimanan orang non-muslim, maka kalau ada orang Islam ikut libur di hari raya orang non-muslim, seharusnya dia menolak libur. Dia harus tetap berangkat kerja, karena kalau libur berarti mengakui. Jadi menerima hadiah itu tidak sama dengan mengakui keimanan mereka, apalagi terutama saat mereka sedang melaksanakan hari raya, memperingati hari raya. Nah, saya ingin sesuatu yang lebih prinsip dahulu. Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 2585 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah, kata Siti Aisyah, itu menerima hadiah dan membalasnya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah sehingga engkau seakan saling menyayangi. Ya, saling memberi, jangan hanya sepihak. Jangan hanya ahli menerima, itu akeh tunggale, ya. Karena syarat untuk bisa saling menyayangi, mengasihi itu saling memberi. Nah, di dalam hadis yang lain, kalau tadi diriwayatkan Bukhari, hadis Hasan. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, kalau ada orang meminta, kasihlah. Kalau ada orang mengundangmu, penuhilah undangannya itu. Kalau ada orang memberimu, maka balaslah dengan yang seimbang. Bahkan kalau bisa lebih baik. Nah, Nabi bahkan memberikan petunjuk, kalau engkau tidak bisa membalas dengan yang sama atau yang lebih baik, maka berdoalah untuk yang memberimu. Doakan. Ya. Ada orang memberi kita iPhone 11. Nah, kalau bisa kita balas kasih iPhone 14.
Nah, tapi dong kita ini punya iPhone aja diberi orang. Tidak mungkin. Kalau bisa lebih baik ya kita akan beli yang lebih baik. Maka doakan orang yang memberi kepada kita itu. Ya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kalau yang memberi itu non-muslim? Nah, saya ingin menggunakan tidak hanya Sahih Bukhari tetapi kitab yang mensyarahi Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya lupa ini berapa jilid, mungkin sekitar 20 jilid atau lebih. Dan jadi kitab ini Sahih Bukhari, satu jilid yang tebal ini dielaborasi, diperjelas, diuraikan, dieksplorasi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab yang diberi judul Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ada puluhan jilid. Saudara sekalian, kalau di dalam Sahih Bukhari itu ada satu bab yang berbunyi bab qabulil hadiyah. Lalu di dalam Sahih Fathul Bari dibahas secara lebih spesifik babu qabulil hadiyah minal musyrikin. Bab menerima hadiah dari orang musyrik, non-muslim. Yang pertama, kisah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hajara Ibrahim alaihissalam bisarah. Padakhala qaryatan fiha malikun au jabbar faqala autuha ajar. Wa uhdiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syah fiha sum. Nabi menceritakan suatu hari, suatu saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Sarah bepergian lalu sampai ke sebuah desa. Di situ ada penguasa yang sangat kejam. Ya, jelas bukan pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi raja yang kejam itu mengatakan kepada pengawalnya, kasih si Sarah tadi itu, kasihlah hadiah. Dan hadiah itu diterima. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri itu pernah menerima seekor sapi, yang daging sapi, yang tapi di situ ada racunnya. Nabi tahu itu dari seorang musyrik, dimakan. Tapi karena Nabi yang makan meskipun beracun, Nabi tahu. Kenapa? Karena menerima hadiah dari non-muslim kita niati supaya dia senang. Oh, orang Islam itu punya akhlak. Ya, jangan gara-gara dia non-muslim lalu hadiah yang kita terima dilempar, dibuang di depannya, itu akan menimbulkan penilaian buruk terhadap Islam. Ya, menerima dengan baik, tapi nggak mempan. Ya, di dalam riwayat yang lain dijelaskan ada malikun ailata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatan bayda'a wa kasahu burdan wa kataba ilaihi bi bahrihim. Diceritakan Nabi juga pernah menerima hadiah dari Raja Ailah, itu raja yang menguasai Palestina saat itu. Seekor keledai putih. Dan kemudian Nabi menutupi keledai putih itu dengan burda. Ya kayak mobil saya sekarang saya kasih cover gitu ya, supaya bersih. Ada covernya. Bahkan Nabi kemudian menulis surat. Insya Allah pasti tentang ucapan terima kasih atas hadiah yang diterima. Yang kedua, waqala Sa'id an Qatadah an Anasin, inna ukaidira duma ahda ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada seorang raja yang non muslim yang memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada persoalan. Niat menerima agar supaya
orang non-muslim itu menjadi senang tahu tentang akhlak Islam. Ya, seperti perlakuan Hamas kepada sandera dari Israel, Palestina, Israel yang Yahudi itu orang tidak perlu diberi pelajaran tentang akhlak Islam. Peristiwa itu memberikan bukti, oh seperti itu akhlak Islam. Orang menjadi simpati. Mudah-mudahan dengan peristiwa itu semakin banyak atau banyak orang yang Yahudi yang masuk Islam, seperti kisah yang pernah kita pelajari bagaimana tiga pendeta Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Ya, kalau tiga pendeta itu kan karena kalah ilmu, ya. Tapi kita bisa jelaskan tentang akhlak Islam. Nah, clear ya, tidak ada persoalan menerima hadiah. Termasuk menerima hadiah ketika mereka sedang merayakan hari raya. Selama hadiah itu memang sesuatu yang halal. Ya, saya di hari Natal beberapa tahun, mungkin 10 tahun lebih yang lalu, punya tetangga seorang pendeta. Tanggal 25 itu pagi-pagi datang ke rumah memberi kue, kayak kue ulang tahun gitu loh. Ya, saya terima, saya senang karena dapat kue. Dia juga senang. Karena apa? Karena pemberiannya diterima. Saya cerita kepada teman saya yang non-muslim yang lain, saya bilang, saya terima hadiah waktu Natal, kue tar, enak. Sayangnya sudah lewat, jadi tidak bisa saya berikan contoh untuk ngicipi di sini. Teman saya yang non-muslim itu juga cerita, oh senang, dia yang mendengar cerita saya saja itu senang. Dia bilang pasti tetangga Pak Adnan itu pasti senang karena hadiahnya diterima. Tapi bayangkan kalau hadiah itu saya tolak, oh maaf, saya tidak terima hadiah Anda karena Anda non-muslim. Ya, oh maaf, saya tidak makan masakan Anda. Selama barang itu halal kalau makanan, selama barang itu kita tahu bukan hasil curian, dia bukan dikenal sebagai seorang pencuri dan sebagainya, maka sah, halal saja kita terima. Kaidah fikihnya mengatakan ala aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarang, mengharamkan. Nah, malah justru bukannya dalil yang melarang atau mengharamkan. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini menjelaskan Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kita dan yang tidak mengusir kita dari tanah air atau rumah kita. Artinya apa? Artinya kalau dia meskipun musyrik, non-muslim, tetapi baik kepada kita, maka Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka itu ya bisa menerima pemberian mereka atau memberi kepada mereka. Nah, apakah ada contoh, dalil tentang kita boleh memberi kepada non-muslim? Suatu hari di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu sedang datang seorang badui non-muslim lalu minta kambing yang milik Nabi. Semua yang kambing yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi dikasihkan. Apa yang terjadi, saudara?
Sahabat jelas heran, ini jelas non muslim, ini musyrik. Loh, minta kok malah dikasih semua. Apa yang terjadi kemudian? Begitu dia pulang bawa kambing hadiah dari Kanjeng Nabi, dia langsung teriak, wahai kaumku, masuk Islam. Ini Muhammad tidak takut miskin memberi saya semua kambing yang dia punya. Ya, gara-gara kambing masuk Islam. Makanya kalau kita sedang berhari raya Idul Adha, itu daging kambingnya memang prioritas kepada yang miskin, yang fakir, yang tidak mampu, yang hanya bisa makan daging kalau hari Idul Adha. Ya. Tetapi kalau itu sudah terpenuhi, tetangga kanan kiri kita, meskipun dia non muslim, itu boleh kita kasih. Akhlak Islam. Ya. Nah, bahkan tetangga kita yang muslim yang mampu pun itu boleh kita kasih. Bahkan yang motong pun, yang berkorban pun itu boleh makan daging korbannya. Ya. Makanya kalau di pesantren ini, kalau kita korban itu kan yang titip korban selalu kita kasih bagian untuk menunjukkan, ini loh hewan yang kau titipkan sudah kami potong, ya, untuk icip-icip, meskipun belum tentu dimakan. Apalagi kalau titipnya daging kambing, dia darah tinggi. Tapi setidaknya sedekahnya dia sudah melaksanakan perintah untuk berkorban, kemudian dia masih bisa sedekah kepada orang lain lewat panitia, tapi juga dia bisa sedekahkan bagian yang dia terima kepada tetangganya atau orang lain yang dia inginkan. Jadi hadis tadi menjelaskan tentang pemberian Nabi kepada musyrik. Menerima itu dibolehkan. Nah, memang saudara-saudara jangan kaget, ada yang menunjukkan sebuah hadis yang Nabi menolak hadiah dari musyrik. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitab ini, hadis itu mursal. Hadis itu lemah. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran Al-Mumtahanah ayat 8 dan juga banyak hadis lain yang menunjukkan kebolehan memberikan hadiah. Di Sahih Bukhari ini yang tadi saya sebutkan, itu bab qabulil hadiah, lalu subbabnya banyak sekali yang terkait dengan boleh dan bolehnya menerima hadiah. Sampai kepada bab tentang bolehnya menerima hadiah dari non-muslim. Ya, hadis mursal, mudah-mudahan tidak lupa. Hadis mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang mendengar dari sahabat. Sahabat mendengar dari Nabi. Jadi bukan hadis yang didengar langsung oleh sahabat yang berhadapan langsung dengan Kanjeng Nabi. Nah, satu itu. Yang kedua, dianggap lemah karena ada banyak hadis lain yang sahih yang memperkuat tentang bolehnya menerima hadiah dari non-muslim. Termasuk ketika hadiah itu diberikan pada saat mereka merayakan hari raya. Satu tadi saya mengatakan selama itu bukan sesuatu yang haram. Kalau hadiahnya itu bir ya jelas tidak boleh. Ya, tapi kan kita punya analogi, kita harus punya kecerdasan. Nah, kalau bir, jangankan non-muslim, muslim pun kalau memberi kita minuman yang haram, makanan halal ya tetap haram, tidak boleh. Ya, lebih-lebih lagi kalau itu dari non-muslim. Yang kedua, kalau kita memberi hadiah pada saat hari raya, karena kita tadi kan hadisnya tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah sehingga kau saling menyayangi. Kita sudah terbiasa memberi hadiah kepada tetangga kita atau teman kita yang non-muslim. Nah, ketika mereka hari raya, kita juga memberi mereka.
tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita tidak pernah memberi, lalu kemudian mereka melaksanakan hari raya, apakah itu Hindu kalau apakah itu Nyepi kalau Hindu, ya apakah Waisak, apakah hari raya umat Kristen, atau hari raya Kejawen dan sebagainya. Satu kemudian diniati untuk ikut mengagungkan perayaan mereka dengan memberi hadiah itu. Nah, itu yang tidak boleh. Nawaitunya pertama bukan karena untuk ikut mengagungkan perayaan hari raya mereka. Yang kedua karena kita terbiasa untuk memberi, saling memberi dan saling menerima.